Halo, selamat datang semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal budaya yang ada di Cirebon. Apa saja ya yang ada di Cirebon? Mari kita simak video berikut ini. Nadranan. Di tiap daerah di Indonesia punya tradisi yang menarik untuk dilihat. Kalau di Cirebon, punya tradisi nadranan atau sedekah bumi. Nadran sebenarnya merupakan suatu tradisi hasil alkulturasi budaya Islam dan Hindu yang diwariskan sejak ratusan tahun secara turun-menurun. Kata nadran sendiri, menurut sebagian masyarakat, berasal dari kata nazar yang mempunyai makna dalam agama Islam, pemenuhan janji. Adapun inti upacara nadran adalah persembahan sesajen yang merupakan ritual dalam agama Hindu untuk menghormati roh leluhurnya kepada penguasa laut agar diberi limpahan hasil laut, sekaligus merupakan ritual tolak bala atau keselamatan. Nah, nadran atau kadang disebut labu saji dapat juga diartikan sebagai sebuah upacara pesta laut masyarakat nelayan sebagai perwujudan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikannya lewat hasil laut yang selama ini didapat. Nah, ada berbagai acara arak-arakan yang biasa kita saksikan di Gunung Jati ya. Belasan ogoh-ogoh diarak dari komplek makam Sunan Gunung Jati hingga bundaran Kerucuk kota Cirebon. Polisi pun merekayasa lalu lintas di sepanjang jalan raya Gunung Jati Cirebon. Arak-arakan ini dimulai sekitar pukul 1 siang hingga sore hari. Masyarakat berbondong-bondong ingin melihat bentuk-bentuk berbagai macam festival. Yang kedua, ngunjung buyut. Nah, ngunjung buyut ini salah satu kearifan lokal atau adat istiadat yang ada di Cirebon. Salah satunya ngunjung buyut di desa Danawinangun atau Pengampon. Konon diceritakan Endang Gelis adalah putri Syekh Danuwarsi, juga istri dari Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Cirebon, yang pernah singgah beberapa waktu di Pengampon untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Beliau, Nyi Endang Gelis, meninggalkan petilasan dan sebuah sumur yang hingga sampai sekarang masih tetap terpelihara. Nah, keramat Nyi Endang Gelis sendiri berada di belakang Balai Desa Danawinangun. Namun petilasan aslinya sebenarnya adalah di Balai Desa itu sendiri. Hingga kini masih terlihat dari Jalan Raya Kelangenan Panguragan yang sekarang menjadi nama jalannya Jalan Nyi Endang Gelis. Untuk mengenang jasa-jasa beliau, masyarakat Desa Danawinangun setiap tanggal 17 Mulud atau bulan Jawa selalu diadakan haul ngunjung buyut Nyi Endang Gelis dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan doa bersama, tahlil, dan tawasulan yang merupakan tradisi tiap tahun selalu diadakan oleh masyarakat Desa Danawinangun. Tradisi adat budaya yang sudah dikenal ini adalah midar buyut atau mengarak keliling sebuah pusaka leluhur peninggalan beliau pada masa itu berupa tombak dan lain-lainnya. Dimulai malam hari selesai pada sholat isya hingga menjelang subuh untuk berkeliling atau mengelilingi semua daerah wilayah kekuasaan beliau pada masa itu. Banyaknya masyarakat yang ikut mengiring dari berbagai daerah lain dan dari berbagai lapisan ini yang mengikuti dan mengarak keliling pusaka sampai selesai acara ini bisa kita sebut ngiring buyut. Yang ketiga ini adalah Muldan. Adat istiadat yang ada di Cirebon Muludan yaitu
untuk memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Mauludan ini dilakukan oleh ribuan warga Cirebon dan sekitarnya. Di antaranya ada pasar rakyat Mauludan di alun-alun Keraton Kesepuhan Cirebon. Beragam permainan dan hiburan seperti kora-kora, komedi putar, omak banyu, dan lain-lainnya. Di mana Mauludan dilambangkan dengan sebuah prosesi yang disebut Panjang Jimat. Sebuah ritual simbolik dramatisasi alegoris lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ekspresi kebahagiaan lahirnya seorang nabi membawa perubahan besar dalam sejarah kehidupan manusia. Panjang Jimat sendiri ada mengatakan merupakan benda pusaka utama berupa piring keramik Tiongkok yang berhias tulisan simetris kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Pada malam kelahiran Nabi di setiap 12 Rabiul Awal, pada puncak acara Grebeg Mulut, benda-benda pusaka tersebut diarak dalam sebuah prosesi upacara Panjang Jimat. Panjang Jimat berasal dari kata panjang, dapat diartikan sebagai tak berhenti, dan jimat berarti siji kang dirumat atau satu hal yang dipertahankan. Panjang Jimat dengan begitu adalah simbol komitmen untuk mempertahankan yang satu, yakni ajaran tauhid sepanjang hidup. Ritual semacam ini sama dengan ritual pembacaan Barzanji dalam hal mengingat dan mengenang sosok yang hidup di masa lalu. Ritual-ritual ini diadakan bukan semata ekspresi perayaan hampa atau hura-hura belaka, tapi betul bahwa ritual ini irasional. Oke, terima kasih sudah menonton video saya tadi. Kurang lebih mohon maaf. Bye-bye.